mempelajari seni atau art study, pada khususnya mempelajari seni rupa, merupakan suatu kebutuhan sekaligus merupakan suatu pilihan yang menarik pada zaman ini. Nah, mempelajari seni itu mempunyai maksud dan tujuan. Antara lain, seperti dikatakan oleh Degas, art is not what you see, but what you make others see. Demikian kata pelukis Edgar Degas, seorang pelukis impresionis dari Prancis. Quote lain yang menarik adalah yang mengatakan bahwa art is not a thing, it is a way. Dengan demikian, seni itu membuka jalan untuk sebuah refleksi, untuk sebuah dialog. Dibandingkan kita menganggap karya seni itu merupakan ciptaan yang sekedar dikoleksi atau digantungkan di rumah. Namun seni itu bernilai lebih dari itu, yaitu tentang makna-makna yang lebih universal. Nah, adapun bidang-bidang formal dalam seni rupa antara lain ada bidang seni rupa murni, yakni meliputi seni lukis, seni patung, dan seni grafis atau grafis seni. Ini penjurusan di dalam fine art. Ya. Kalau kita belajar di akademi seni rupa, maka pilihan ini akan menjadi pilihan dari seni murni, yaitu seni lukis, seni patung, dan seni grafis. Sedangkan yang kedua adalah seni terapan. Itu meliputi ada desain komunikasi visual, desain interior, desain animasi, desain produk. Semua itu adalah seni terapan atau seni yang diterapkan. Jadi seni yang mengandung fungsi-fungsi seperti halnya kalau kita menggunakan meja, kursi, tempat tidur, alat-alat yang fungsional seperti kita barangkali sering pergi ke IKEA, itu menemukan produk-produk yang menarik, yaitu adalah kreasi-kreasi dari seni terapan. Yang ketiga adalah seni kriya atau kerajinan tangan. Seni kriya ini punya beberapa basis, yaitu beberapa basis media seperti kriya logam, kriya kulit, kriya kayu atau ukir, kriya tekstil, dan kriya kain atau batik itu ya kita kenal. Lalu ada juga kriya keramik yang berbasiskan pada tanah liat, clay, yang dibakar menjadi tembikar. Nah, dari bidang-bidang formal seni rupa ini menjadi penjurusan atau menjadi suatu vocation yang dipelajari dalam disiplin ilmu yang unik masing-masing. Mempelajari seni rupa itu meliputi 3, yaitu 1, penciptaan, yaitu menciptakan dari sesuatu yang abstrak, dari sesuatu ide menjadi suatu wujud. Itu adalah proses penciptaan. Yang kedua adalah estetika atau nilai suatu keindahan seni atau cita rasa yang dirasakan melalui seni dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, masa ke masa. Tentu memiliki perbedaan. Lalu yang ketiga adalah apresiasi. Apresiasi ini adalah bentuk atau wujud dialog, bagaimana seni itu berkomunikasi, dikomunikasikan dan boleh menjadi terkoneksi antara si kreator dengan si pemirsanya. Mempelajari penciptaan seni rupa. Nah, ini menarik. Bermula dari ide atau gagasan, kemudian diolah,
menjadi wujud yang kreatif, menjadi wujud yang baru, yang fresh, wujud yang bernilai seni. Bagaimana mempelajari seni ini berbasiskan pada research, ya, riset atau pengamatan. Bagaimana si kreator itu mengamati, baik mengamati objek-objek, mengamati peristiwa-peristiwa, mengamati dunia di luarnya, eksternalnya, untuk kemudian disintesakan atau dikombinasikan dengan konteks persoalan internal, yaitu karakter. Karakter itu berkaitan dengan bakat-bakat, dengan talenta, dengan skill yang kita miliki, karakteristik yang dicapai oleh seseorang, supaya itu menjadi yang khas, ya, sesuatu yang khas untuk diekspresikan dalam wujud karya seni tersebut. Yang berikutnya adalah aspek pengetahuan bahan dan alat. Nah, ini penting dipelajari di dalam kegiatan akademis, itu supaya kita memperoleh pengetahuan tentang bahan-bahan, tentang material-material dalam seni. Misalnya ada unsur cat, ada unsur alamiah, ada unsur kimiawi di dalam kandungan cat itu sendiri, lalu bagaimana cat itu bisa bercampur menjadi warna-warna. Ini merupakan pengetahuan teori warna, ya. Lalu kita juga mengenal tentang peralatan di dalam melukis, misalnya ada dengan teknik kuas, ada dengan teknik pisau palet, teknik plakat atau teknik transparan yang banyak menggunakan air. Semuanya itu adalah perihal pengetahuan peralatan. Nah, ini mesti dikuasai oleh siswa yang melakukan studi seni rupa. Nah, berikutnya adalah aspek keterampilan. Ini yang menjadi supporter, ya, ini menjadi motor penggeraknya adalah keterampilan, karena tanpa keterampilan, tanpa kita mempunyai basic skill, punya latihan-latihan keterampilan yang secara intens terus-menerus dipraktekkan, itu menjadi sebuah skill. Untuk menciptakan suatu karya seni rupa harus memiliki 3 kombinasi tersebut, yakni ide yang diolah menjadi gagasan kreatif. Yang kedua adalah aspek pengetahuan akan bahan dan alat, itu pasti akan mendukung. Yang ketiga adalah aspek keterampilan atau skill yang akan dipakai untuk mengeksekusi gagasan-gagasan kreatif tersebut.